Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberi nikmat sehat semua Bapak Ibu, diberi nikmat sempat sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Di awal kita lakukan kesepakatan dulu Ibu ya, bahwasanya durasi tentang diseminasi ini sekitar 1 sampai 1,5 jam ke depan. Gitu. Jadi mohon maaf, nanti kita akan selesai di pukul 9.18. Gitu. Terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu kita mulai saja diseminasi tentang budaya positif di sekolah, yaitu ya, yang pertama perkenalkan, nama saya Susanto dan pengajar praktek saya adalah Ibu Ida Hayati. Ya, kita mulai dengan sebuah problem pertama. Apakah itu budaya positif? Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif dan apa contohnya? Budaya positif adalah yang mengandung nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu budaya positif. Kalau kita pecah menjadi kata per kata, budaya itu adalah cipta karsa dan karya manusia yang berkenaan dengan perilaku. Positif berarti nilai-nilai kebijakan. Jadi budaya positif kalau kita maknai secara cipta karsa dan karya manusia yang memiliki nilai-nilai kebijakan. Jadi intinya dalam pembahasan diseminasi saat ini adalah kita akan membahas nilai-nilai kebijakan apa yang akan kita terapkan di sekolah sehingga nilai-nilai itu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya di sekolah. Dengan adanya budaya positif ini nantinya diharapkan siswa kita itu akan merasa nyaman, akan merasa tentram, merasa bahagia belajar di sekolah kita. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, untuk bisa menjalankan budaya positif, kita harus mampu memahami apa itu perubahan paradigma positif. Jadi pemikiran-pemikiran paradigma itu harus diolah menjadi pemikiran paradigma positif. Ini berkenaan dengan mindset. Yang kedua tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar mereka merasa nyaman dirinya berada di suatu tempat. Jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka manusia itu tidak akan merasa nyaman. Pasti ada sesuatu hal yang dianggap oleh dirinya itu tidak sesuai dengan dirinya. Kalau sudah seperti itu akan timbul permasalahan. Selanjutnya adalah harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol dulu, karena budaya positif ini akan kita aplikasikan di sekolah, maka kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa. Selanjutnya adalah keyakinan kelas yang harus disepakati oleh semua warga, terutama di dalam kelas sebagai tempat belajar siswa. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa kita.
Baik, kita bahas satu persatu, yaitu perubahan paradigma positif yang berkenaan dengan mindset, pola pikir. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita itu bukan tabula rasa atau lembaran kosong, namun semua manusia adalah sesuatu yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik. Jadi setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda yang harus kita pahami agar kita mampu nanti menyesuaikan dengan perilaku siswa kita, sehingga pembelajaran yang kita lakukan nantinya akan bersifat menyenangkan. Yang ketiga adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan baik. Jadi tugas kita itu adalah menuntun, ibarat sebuah bayi yang akan beranjak ingin berjalan, maka kita harus menuntun anak tersebut untuk bisa berjalan, jangan sampai jatuh. Gitu. Kalau sampai jatuh, maka anak tersebut akan menangis, timbullah sebuah permasalahan. Lah bagaimanakah cara menuntunnya? Semua guru memiliki kreativitas dan keunikan masing-masing dengan seni-seni pembelajarannya masing-masing. Tentunya dengan sebuah harapan dalam menuntun itu, guru akan memberikan kesan yang baik dan menyenangkan. Selanjutnya adalah guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Yang dimaksud di sini adalah kita itu mengayomi, membimbing anak, mendidik anak agar si anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan harapan sebagai manusia Indonesia sesungguhnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi biji itu akan bisa tumbuh apabila disemayapkan pada media yang baik, dirawat dengan baik, maka biji itu akan tumbuh dengan baik pula. Begitu juga dengan kita sebagai guru yang diibaratkan sebagai petani, kita harus bisa memberikan tatanan yang baik, media-media yang baik untuk siswa kita agar dia bisa tumbuh berkembang menjadi insan-insan manusia yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Itu. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam di sini adalah setiap manusia itu memiliki bakat alam. Jadi dia lahir sudah memiliki bakat. Dan bagaimanakah cara kita sebagai pendidik itu mempertumbuhkan yang namanya bakat. Jadi jangan memaksakan siswa itu harus sesuai dengan kita, karena bakat kita berbeda-beda. Jadi bagaimana caranya bakat itu tumbuh berkembang dari siswa kita. Siapa tahu dari ibu bakat itu mereka akan menjadi sukses. Tidak harus dia pintar dengan bidang studi yang kita ajarkan, tidak harus. Tapi bagaimanakah cara kita mendidik anak dengan cara menuntun itu tadi, membimbing, mengayomi, melatih sehingga mereka bisa tumbuh berkembang sesuai dengan harapan. Entah nanti akhirnya dia itu berhasil di bidang bakatnya atau berhasil dari bidang ilmu pengetahuan, itu nanti sesuai dengan perkembangan mereka. Yang selanjutnya berpihak pada murid. Yang dimaksud berpihak pada murid, semuanya harus mengeksplor kemampuan murid, mengeksplor bakat murid sehingga bakat itu terpupuk dan terlatih menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, sebagai penunjuk-penunjuk saja, pengarah, penuntun. Tidak harus kita mendikte siswa untuk menjadi seperti ini, tidak. Jadi filosofi
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk bisa menjadikan manusia Indonesia itu sesungguhnya Indonesia yang bermanfaat, manusia Indonesia yang baik, seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengimplementasikan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? Ya, harus melakukan sebuah perubahan paradigma. Apa saja itu? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi lingkungan sekolah harus dibuat nyaman dulu. Dia merasa aman ada di sekolah, merasa senang berada di sekolah, sehingga pada saat dia belajar mereka menjadi nyaman. Dan kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir merdeka, sehingga imajinasi, kreativitas, kritis mereka itu tersalurkan. Itu yang disebut dengan merdeka. Gitu. Namun kita juga harus membimbing mereka untuk bisa secara mandiri, tidak ketergantungan, dengan rasa tanggung jawab, seperti itu. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol murid dan memposisikan kita kepada situasi-situasi yang dialami oleh murid. Jadi jangan asal kita melakukan suatu tindakan. Jadi perubahan-perubahan ini harus dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, perubahan paradigma stimulus respon berbanding lurus dengan teori kontrol. Kalau yang dulu kita memakai, kalau paradigma lama kita memakai stimulus respon. Bagaimana stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Coba pada dia, seperti itu. Lah itu tidak harus. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih mengarah masuk ke wilayah mereka untuk bisa membimbing mereka sesuai dengan harapan mereka. Jadi tidak serta-merta kita harus berkehendak untuk membuat si anak sesuai dengan harapan kita. Tapi bagaimana cara kita mengembangkan anak itu sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Gitu. Di stimulus respon ada juga perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak itu berbuat salah langsung dihukum. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa jadi anak itu ingin mendapatkan perhatian karena dirinya kurang perhatian, sehingga di sekolah mereka berbuat gula. Padahal dia ingin diperhatikan. Kenapa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian. Seperti itu. Atau dia mengganggu temannya lain karena di rumah selalu dia dianggap remeh, sehingga di sekolah dia ingin berkuasa, sehingga dia selalu membuat temannya untuk bisa dikuasai, tunduk kepada dia. Bisa jadi. Lah tujuan dari pembelajaran ini, perubahan hikmah ini, kita harus bisa mempola pikir kita untuk menelaah apa yang diharapkan oleh siswa kita, sehingga siswa tidak harus dibangkang mentalnya dengan tindakan-tindakan kita yang bersifat menghukum mereka atas kesalahan, padahal mereka hanya meminta kita untuk memperhatikan dan memahaminya. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya secara pribadi. Di teori kontrol,
hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena tidak mungkin diri saya akan mengontrol Bapak Ibu, karena keinginan saya belum tentu sama dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi kalau saya mengontrol diri saya untuk bisa beradaptasi dengan Bapak Ibu semuanya, bisa. Dengan cara memahami dari keunikan Bapak Ibu semuanya, sehingga saya bisa menerima. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Maka pemahaman stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain, itu sudah diletakkan dengan teori kontrol. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol sudah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan gagal. Jadi intimidasi, pemaksaan itu sudah tidak berlaku lagi untuk di era pembelajaran kurikulum merdeka. Apa yang diberlakukan? Kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, antara guru dengan murid. Mereka pengennya seperti apa? Di kelas mereka ingin pembelajaran dengan model seperti apa? Kenapa? Karena karakter dari masing-masing murid kita itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal itu diletakkan oleh teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang kita harapkan. Dengan sebuah kesepakatan, maka konsistensi pelaksanaan dari hasil kesepakatan itu akan terwujud, daripada kita membuat suatu aturan yang dipaksakan kepada murid kita, sehingga murid kita itu akan melakukan suatu pemberontakan, istilahnya kasarnya seperti itu. Dia tidak menerima dengan hal yang diaturkan kepada mereka, padahal mereka memiliki suatu keinginan tersendiri. Oleh sebab itu lakukanlah dengan sebuah kesepakatan. Yang terakhir di stimulus respon yang harus diubah adalah model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol pada kurikulum merdeka, model berpikir menang semuanya, tidak ada yang kalah. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda itu. Kita menghargai hasil pemikiran mereka, jadi tidak ada pemikiran yang sama. Karena mereka melakukan suatu tindakan itu pasti punya tujuan. Oleh sebab itu kita harus menanyakan juga tujuannya itu apa dengan tindakan atau pendapat yang mereka kemukakan. Maksudnya apa? Kita tanyakan. Jangan langsung serta-merta kamu salah. Itu akan mengakibatkan secara psikologi siswa kita down, sehingga dia akan merasa minder apabila dia nantinya melakukan kesalahan. Perkembangannya tidak akan muncul. Oleh sebab itu dalam teori kontrol, model berpikir itu dianggap menang semuanya, dianggap benar istilahnya, dianggap benar semuanya. Tidak ada yang salah dalam sebuah pemikiran, karena setiap manusia yang melakukan tindakan pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan inilah yang harus kita ketahui dan kita identifikasi, kemudian kita validasi, setelah itu kita kuatkan. Yang seharusnya itu bagaimana? Seperti itu. Dari perubahan paradigma, adakah sesuatu yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Monggo silakan Pak. Dua pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Waktunya hanya sekitar 6 detik saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Sumianto. Di sini terkait dengan paradigma
hikmah yang telah dipaparkan oleh Bapak tadi, ada hal yang menarik bagi saya terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol, di mana kita diupayakan, ya, dituntut sebagai guru menjadi pengontrol, bukan merespon, ya. Karena tadi juga disampaikan bahwasanya teori respon itu sudah dipatahkan oleh teori kontrol. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah teori kontrol ini sangat berpengaruh terhadap budaya positif nanti yang satu? Apakah teori kontrol ini akan sangat berpengaruh terhadap budaya positif? Dan yang kedua, kalau memang stimulus respon ini menjadi salah satu hal yang dianggap sudah tidak wajar, artinya tidak wajar karena stimulus respon ini pada dasarnya adalah sedikit menekan, ya, menekan dengan aturan-aturan atau kebijakan yang ada di sekolah. Kalau memang teori stimulus respon ini dianggap tidak layak untuk kita terapkan, bagaimana Pak ketika kita harus merespon siswa yang sangat bandel umpamanya? Apakah kita cukup hanya dengan teori kontrol saja? Seperti itu. Jadi apakah dua-duanya ini perlu, apakah kita sama tetap terapkan, apakah cukup satu saja, Bapak? Terima kasih, itu saja, mungkin dilanjut dengan Ibu, ya. Apa langsung direspon? Oh, satu-satu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugi. Ya, teori kontrol dan stimulus respon, dalam artian teori stimulus respon itu yang dimaksud adalah nilai-nilai yang ada di dalam stimulus respon itu, Pak Sugi, yang harus kita tinggalkan dengan kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Tapi merespon seseorang yang kita lakukan, karena tanpa sebuah respon kita tidak akan bisa mengontrol seseorang, karena kita tidak tahu, karena kita tidak respon. Gitu. Jadi maksudnya adalah nilai-nilai yang berada pada teori stimulus respon yang harus kita tinggalkan, tapi rasa respon kita ya tetap berjalan. Itu yang pertama. Jadi respon tetap berjalan, tapi rasa respon kita tetap berjalan digunakan untuk bisa mengontrol siswa kita. Teori kontrol apakah bermanfaat nantinya di belakang pada budaya positif? Justru iya. Karena di teori kontrol kita itu tidak memberikan nilai-nilai negatif. Yang diangkat adalah nilai-nilai positif, di mana siswa tidak harus disalahkan, tapi bagaimana siswa itu diarahkan ke arah yang benar. Perbedaannya di situ. Kalau kita misalnya memvonis, berarti kita menjustis siswa itu negatif. Tapi kalau kita mengarahkan, membimbing ke arah yang benar, maka siswa itu tidak akan merasa dihakimi atau dihukum, dan dia juga tidak akan merasa kalau dia itu disalahkan. Seperti itu, Pak. Nanti ada penjelasan tentang teori kontrol di belakang, ada manajemen hukum dan sebagainya, akan dijelaskan juga. Baik, cukup ya Pak Sugi ya. Iya, terima kasih Pak Sugi ya. Selanjutnya Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yuni Haryati. Begini Bapak, selama ini saya menemukan beberapa kejadian itu di kelas. Yang pertama adanya siswa yang heterogen dan keunikan sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah permasalahannya ada sebagian siswa yang itu tidak ada kontrol dari wali murid. Misalnya wali murid ada di tempat jauh bekerja dan siswa ada di tempat kos. Kemudian yang ketiga, permasalahan lagi adanya perbedaan pandangan cara mengontrol dari para guru. Jadi guru satu dengan guru yang lainnya berbeda. Ya. Nah, ini dalam teori kontrol adakah nanti solusinya menyamai bagaimana persepsi agar kita sama
dalam mengontrol siswa yang mempunyai heterogen dan keunikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Seperti ini ke materi selanjutnya ya. Pertanyaan ke materi selanjutnya tentang teori kontrol. Di situ nanti ada penempatan diri kita di bagian manajemen. Itu yang terbaik dari sisi kontrol yang lain. Gitu. Tapi saya akan coba menjawab tentang keunikan dari murid-murid kita yang heterogen, di mana mereka mempunyai karakter yang berbeda. Dalam sistem pembelajaran itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakter siswa. Asesmen ini dilakukan di awal untuk mengetahui karakter siswa, mana yang memiliki kemampuan lebih dan mana yang memiliki kemampuan sedang dan kurang. Gitu. Dari analisis ini kita bisa memetakan pola apa yang akan kita lakukan untuk pembelajaran di kelas itu, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu bentuk model pembelajaran yang disepakati oleh siswa semuanya. Itu pertama untuk mengantisipasi keunikan. Namun tidak berhenti dari situ saja. Apakah kita akan mengajari si A karena masih kurang dengan pola yang di atasnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Kan pasti ada Pak, saya sudah paham itu. Kenapa harus kalau misalnya kita lanjutkan saja dengan model pembelajaran baru yang namanya diferensial? Kalau saya memandang ini sama dengan jigsaw yang pintar-pintar dikelompokkan, setelah itu disebarkan. Itu merupakan suatu metode pembelajaran yang sekarang gencar-gencarnya dilakukan oleh paradigma guru di sekolah-sekolah untuk mengantisipasi keterlambatan pembelajaran dari siswa-siswa kita yang memiliki karakteristik pemahaman belajar rendah. Sehingga dengan sistem diferensial mereka akan mendapatkan langsung pemahaman, bukan dari guru tapi dari temannya yang sudah memahami. Dan yang memahami, siswa yang sudah mendapatkan pemahaman lebih dari itu akan lebih menguasai dan lebih meningkat lagi, sehingga mereka tidak merasa dianaktirikan pada saat pembelajaran di kelas. Mungkin itu. Yang kedua, Bu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyamakan suatu persepsi baik dengan orang tua, dengan teman guru yang di sekolah. Kita harus adakan kolaborasi itu. Kita harus adakan suatu musyawarah, sharing dengan teman-teman. Janganlah kita selalu berindividu. Kenapa? Karena sharing itu memiliki nilai yang sangat baik dan keuntungannya itu sangat besar sekali. Dari kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dari kita tidak paham, menjadi paham. Begitu juga dengan kolaborasi orang tua di rumah. Jadi kita harus melakukan suatu bentuk koordinasi, memberikan informasi kepada orang tua tentang perilaku anaknya, sehingga orang tua juga memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu sekolah dalam membimbing dan mendidik anak. Insya Allah kalau itu berjalan dengan baik, maka kontrol siswa terhadap pembelajarannya itu akan menjadi mudah dan akan berjalan dengan baik. Mungkin itu Ibu Yuni ya, sementara waktu. Baik, saya lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada beberapa kata yang harus kita pahami bersama biar persepsi kita itu menjadi sama. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri manusia dari sejak kecil, yang merupakan itu sebuah keunikan secara menyeluruh, universal. Itu universal secara menyeluruh. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri,
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri manusia yang merupakan bakat itu, ayo kita munculkan. Ayo kita munculkan. Jangan sampai bakat yang ada dalam diri manusia, yaitu murid kita, yang merupakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, itu tidak menjadi terang, tidak menjadi up ke atas. Ini tugas kita. Apakah mereka memiliki nilai-nilai yang negatif? Iya. Bagaimana caranya nilai-nilai negatif yang menjadi bakat mereka dari sejak lahir itu kita minimkan, tidak dimunculkan. Itu tugas kita. Oleh sebab itu, kata Kiai Jadiwantoro tadi bahwasanya manusia itu merupakan insan yang memiliki kodrat alam. Itu, memiliki kodrat alam. Jadi mereka memiliki bakat dari sejak lahir yang harus kita pupuk agar muncul ke permukaan sehingga menjadi hal kesuksesan mereka. Namun yang negatif, ya sebagaimana mungkin kodrat itu diminimalkan sehingga yang muncul adalah kodrat positif. Selanjutnya adalah kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Saya ulangi. Kata disiplin dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Terkadang kita berpandangan disiplin. Makna yang didapat oleh siswa seolah mereka diatur. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jika orang tidak disiplin maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Itu. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hukuman, tapi bisa dengan cara menuntut mereka ke arah belajar yang lebih baik. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang namanya hukuman itu kalau bisa jangan dilakukan. Kalau bisa kita lakukan dengan cara persuasif istilahnya. Bahasa kita yang selama ini yang kita lakukan adalah persuasif, pendekatan persuasif, bagaimana nilai-nilai kebaikan yang ada pada murid itu muncul dan kesadaran diri pada murid tentang sebuah kesalahannya itu muncul sehingga dia sadar dan akhirnya dia mau merubah yang salah menjadi benar atas sadar atas tuntunan kita. Gitu. Lah, karena disiplin tadi itu harus memupuk nilai-nilai kebajikan, maka nilai-nilai kebajikan itu apa saja yang harus diketahui di sekolah. Banyak, ini cuma kita mengambil 3 contoh nilai kebajikan di lembaga pendidikan. Yang kita memakai profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang kita pakai di sekolah dengan kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Middle Years Program ini di program siswa menurut usia. Ada usia dari 16 tahun sampai 21 tahun. Biasanya mereka ini di middle. Di middle berarti tingkat menengah. Berarti nilai kebajikan yang harus ditanamkan adalah toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
dan nilai kebajikan yang memiliki nilai kehidupan. Itu dapat dipercaya, lurus hati, jujur sekiranya, pendengar yang aktif. Ini masuk ke menghargai, nanti nilai-nilainya tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Jadi nilai kebajikan yang harus kita tanamkan adalah, kalau di kurikulum Merdeka di sekolah kita itu adalah profil pelajaran Pancasila. Di dalam profil pelajaran Pancasila, nilai-nilai pada middle years program dan keterampilan hidup atau life skill itu sudah masuk. Cuma yang di middle itu dijabarkan dengan yang di life skill. Namun secara keseluruhan nilai-nilai itu sudah tercantum pada profil pelajaran Pancasila. Jadi arah kita untuk membentuk karakter siswa kita nanti membentuk karakter siswa yang profil pelajaran Pancasila. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, tadi sudah saya singgung. Dan selanjutnya Diana Jos ada 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul atas kesadaran diri, bukan atas pengaruh dari orang. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang muncul atas kesadaran diri untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena pengaruh. Karena pengaruh udah bagus juga, kalau seharusnya gini, tidak. Tapi dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak baik dan dia muncul, saya seharusnya seperti ini. Muncul dari diri sendiri, bukan pengaruh dari orang. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Kita sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi, jika tidak akan terjadi masalah. Apa saja kebutuhan dasar dari manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, untuk bisa melangsungkan kehidupan kita harus makan, minum, menjaga kesehatan, merasa aman, harus punya tempat tinggal untuk menghindari keamanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Menyayangi dan disayangi itu adalah kodrat yang harus dipenuhi oleh setiap insan manusia. Jangan hanya meminta disayangi saja, tidak mau menyayangi orang lain. Karenanya itu bertepuk sebelah tangan. Gitu. Ya begini ya, bertepuk sebelah tangan. Pengalaman Anda bagaimana begini? Gitu ya. Menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian. Ini biasanya yang memberi dan menerima perhatian yang porsinya lebih banyak biasanya wanita ya. Cewek itu biasanya sering diperhatikan terus itu. Karena kalau cewek diperhatikan dia menjadi iya, kelopak biasanya. Kalau cewek sudah diperhatikan. Oh iya, dia pengalaman ya. Perasaan diterima oleh kelompoknya. Jadi mereka harus bisa merasa diterima oleh kelompoknya. Itu kebutuhan manusia. Jika dia tidak diterima, contoh misalnya sesuatu hal yang baru datang, dia merasa bagaimana disuka dan bagaimana merasa itu. Itu karena dia merasa dirinya merasa tidak diterima dulu awal. Tapi setelah beradaptasi dan lain sebagainya seperti yang
saya jelaskan di awal bahwa yang bisa mengendalikan diri itu adalah diri sendiri dan kita harus bisa menyesuaikan dengan orang lain, maka akhirnya kita akan bisa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa bahagia, dihormati, dipercaya, serta memberi pengaruh. Penguasaan. Jadi dia butuh apresiasi, butuh apresiasi. Oh bagus, bagus, Bu Yuni bagus, Pak Sufi bagus, Bu Lulu bagus. Itu butuh apresiasi. Sehingga dia itu nanti merasa terbangun intrinsiknya. Jadi diakui prestasi dan kemampuannya, didengar dan merasa bahagia. Jadi ini termasuk ke menghormati ya, menghormati, saling menghormati. Jadi orang kalau berpendapat ya kita dengarkan, meskipun apa yang mereka utarakan ke kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ya kita harus menghargai, mendengarkan agar mereka itu merasa diterima seperti itu. Dan merasa juga dia itu memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Yang selanjutnya keempat adalah kebebasan. Jadi setiap manusia itu memiliki rasa bebas, tidak mau terkungkung, tidak mau terisolasi, tidak mau diatur. Dia harus bebas. Contohnya dia bisa berekspresi dirinya secara mandiri, memiliki pilihan, tidak dikekang, suka mencoba-coba. Nah ini yang sering mencoba-coba ini Bu Yuni, itu praktek terus itu, sehingga hasil penelitiannya banyak. Yang kelima kesenangan. Kita butuh kesenangan, bercanda, bermain, iseng-iseng gitu. Kita butuh itu. Kalau misalnya kita semangat terus, kita ngantuk kayak gini, kita hampir ngantuk itu, karena semangat gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu harus dipenuhi dalam sebuah lingkungan. Jadi kita kepada siswa kita harus seperti itu. Jangan mengekang siswa kita untuk tidak bisa berkembang atau mengarahkan mereka sesuai dengan pemikiran kita jangan. Ya, kita mencoba sebuah analisis kasus. Ibu Ani, guru kelas 10 di SMK Negeri 1 Kaliangan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Aldo. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan tentang perilaku Aldo yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aldo melakukan itu? Kita analisis kasus ini. Jawabannya banyak sekali, Pak. Ibu, langsung jangan divonis. Kamu dong, gak boleh kamu seperti ini. Gak boleh. Kita harus mengkaji dulu, memvalidasi dulu, mengidentifikasi, memvalidasi, baru nanti kita memberikan keyakinan untuk langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh Allah atau kita sebagai guru. Gitu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Aldo dulu. Kita harus mencari tahu alasan. Melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aldo. Apabila jawaban Aldo karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka Aldo melakukan hal tersebut karena dia membutuhkan untuk bertahan hidup di sekolah agar tidak terasa lapar, sehingga dia itu
bisa menerima pembelajaran dengan nyaman. Jadi kita harus tahu kasusnya dulu, kenapa kenapa gitu. Apalagi yang ibu biasanya halus gitu ya, seperti itu. Jika jawaban Aldo, ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan Aldo adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi dia melakukan seperti itu karena dia senang temannya menjadi memperhatikan Aldo, maka dia butuh kasih sayang. Maka kita harus berkoordinasi dengan orang tua yang tadi, kolaborasi dengan orang tuanya, berkolaborasi dengan orang tuanya untuk apa? Untuk memberikan kasih sayang di rumah, sehingga Aldo tidak bersikap seperti ini lagi di sekolah. Jika jawaban Aldo adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan Aldo yang dibutuhkan adalah dia ingin menguasai temannya. Jika Aldo jawabannya adalah karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, maka kebutuhan yang Aldo inginkan adalah kebebasan. Jadi harus bervariasi, Pak. Sekarang makan nasi pecel, besok nasi rawon gitu ya, besok nasi sop gitu, sehingga tidak bosan. Jika jawaban Aldo yang terakhir adalah iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang besar, maka kebutuhan Aldo yang diinginkan adalah kesenangan. Dia ingin merasa senang saja karena dia merasa puas dengan membuat temannya seperti itu. Jadi cara kita menangani putra putri kita, murid kita di sekolah ya seperti ini, Pak. Dari satu kasus mungkin ada banyak sesuatu yang harus kita gali agar mereka itu menjadi nyaman dan senang berada di sekolah. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi sudah masuk. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi ada tujuannya. Dia melakukan sesuatu termotivasi secara implisit dari dalam, dia punya tujuan apa. Motivasi itu bisa secara ekstrinsik, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya timbul dengan cara apa? Saya lari gitu. Menghindar, motivasi itu menghindar. Ekstrinsik yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia mau pintar, mau maju, mau belajar, mau mengerjakan tugas karena hanya ingin dipuji, misalnya, ingin dapat hadiah. Itu. Jadi apa yang dia lakukan termotivasi karena faktor luar. Yang baiknya bagaimana? Motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, yaitu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai ini yang harus kita wujudkan, Bapak. Lah ini apa bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang tadi? Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kamu terlambat, usaha langsung tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dia terlambat, apa yang akan disaksikan kepada mereka tidak tahu. Itu yang dimaksud. Bersifat satu arah dari guru kepada siswa atau kepada murid, berupa hukuman fisik atau psikis. Entah itu dijadikan rasa bersalah sehingga menjadi down, nunduk, merasa takut dan lain sebagainya, itu psikis. Fisik seperti tadi, push up, squat jump, jalan jongkok dan lain sebagainya, itu hukuman. Konsekuensi apa? Konsekuensi itu adalah terencana dan disepakati sesuai dengan aturan, kesepakatan kelas, ya, itu ada.
Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena tertekan, harus mematuhi kesepakatan kelas. Gitu. Namun yang baik adalah menggunakan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nantinya restitusi ini akan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah tiga restitusi. Ini posisi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Tidak perlu panjang lebar, saya ingin bertanya di sini. Pertama, terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol itu pasti mempunyai negatif, positif dan negatif. Termasuk posisi kontrol manajerial. Itu pasti punya dampak negatif juga. Karena apa? Pertama, saya menilai dari posisi kontrol manajerial itu memang positifnya itu banyak, akan tetapi pasti punya sisi negatif. Nah, oleh karena itu 5 posisi kontrol ini kalau menurut Bapak memang yang terbaik itu menurut Bapak itu adalah manajerial. Apakah ketika kita fokus penanganan kasus kepada siswa dengan kontrol yang manajerial, apakah siswa kita ini langsung kita terapkan di sekolah kita, apakah siswa kita itu akan menyadari kesalahannya? Satu, karena terkadang seperti yang dicontohkan tadi, ketika siswa tidak menggunakan emblem. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau tidak tidak dibentak anak kita itu Pak, tidak bergerak masalahnya. Kalau cuma hanya dialose terus dihalus-halusi terus siswa kita itu terkadang tidak tergerak. Iya Pak, hanya iya, tapi tidak dilaksanakan seperti itu. Karena dikaitkan dengan posisi umur juga kita kan di tingkatan SMK ini posisi umur siswa kita ini sudah transisi dari anak-anak ke remaja. Biasanya ini sangat brutal dalam implementasi kesehariannya. Nah, ini pertanyaan saya. Itu saja mungkin Bapak, yang lain juga mau bertanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, yang benar sekali ya. Kalau kita bicara di lapangan, bahwasanya tidak semudah apa yang diteorikan. Namun teori kontrol sebagai manajer ini memang memiliki suatu bentuk penyelesaian tindakan atau masalah kepada siswa itu sangat baik. Kenapa? Di dalamnya memiliki nilai-nilai yang tidak memberikan dampak dendam terhadap siswa, karena yang diambil di situ adalah kesadaran dirinya. Namun namanya siswa yang memiliki karakter berbeda-beda, itu terkadang kita menemui murid kita itu yang sedikit agak bandel, mokong misalnya. Ya, kita harus bisa mengambil suatu posisi kontrol yang sekiranya mungkin dibutuhkan saat itu. Berarti posisi kontrol itu yang 5-5-nya bukan berarti tidak bisa digunakan, tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya posisi kontrol penghukum dibutuhkan, ya kita lakukan. Gitu. Untuk apa? Untuk memberikan sesuatu ketidakberlanjutan perilaku kepada murid. Seperti itu maksudnya. Jadi boleh. Gitu. Mungkin ada yang lain, Bu Yuni. Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin mohon maaf dulu kalau seumpamanya pertanyaan yang saya tanyakan
kelas 1 SMP itu senang kontrol prestasi saya meningkat. Berhubung karena ada teman yang baik. Di sebelah saya kata tadi yang maksud agak terjawab karena ada teman belajar di teman soleh. Lah, ketika penjelasan tentang disiplin positif atau nilai positif yang harus kita lakukan di sekolah kita dengan yang sebelumnya, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Yuni Hartati. Setelah saya mengikuti desiminasi ini yang disampaikan oleh Bapak Susanto, saya sebagai guru baru tahu bahwa kita di sini mempunyai posisi kontrol sebagai guru, ada penghukum sampai ke manajer. Karena selama ini yang saya lakukan untuk mendisiplinkan siswa itu kebanyakan yang saya lakukan itu sebagai penghukum, gitu. Jadi begitu anak-anak melakukan kesalahan, saya beri hukuman dia. Ada kalanya sebagai teman sebaya. Nah, ketika saya perlakukan mereka sebagai teman, itu sebagian anak merasa nyaman, namun sebagian yang lain, yang mungkin karena masing-masing anak mempunyai karakter unik ya. Jadi sebagian anak itu malah melunjak gitu, malah tidak sopan, malah melakukan hal yang sama di lain waktu begitu. Dengan mengikuti materi ini, mudah-mudahan saya pribadi juga teman-teman yang hadir di sini bisa mengaplikasikan posisi kontrol sebagai manajemen atau manajer, dan bisa jadi toladan oleh teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini. Terima kasih atas ilmunya Pak Santo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi refleksi? Ya, Mas Ugi. Baik, terima kasih. Ketika saya mengikuti desiminasi dari awal sampai akhir, ternyata kita sebagai guru ini masih butuh banyak belajar lagi terkait dengan peran dan nilai kita. Sehingga dalam mengambil langkah untuk mengatasi sebuah masalah terkait dengan siswa itu tidak salah sasaran. Jadi dengan adanya desiminasi ini saya bersyukur karena saya bisa paham sedikit banyak terkait dengan seperti itu harusnya kita berperan sebagai guru. Tidak moro-moro langsung kita menghukum, tidak. Tapi ada tindakan-tindakan yang harus kita yang harus kita lakukan untuk mengetahui kenapa siswa itu melakukannya. Nah, dengan adanya disiplin ini, syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat bisa dijadikan tolak ukur nantinya oleh sekolah SMK Negeri 1 Karangan untuk menciptakan budaya positif. Dan semuanya saya yakin akan sangat mendukung, ya, sangat mendukung terkait dengan terciptanya budaya positif. Dan mudah-mudahan ini sangat berdampak juga kepada siswa kita sehingga prestasi dan kenakalan-kenakalan di sekolah ini termasuk siswa kita ini semakin menurun seperti itu dengan adanya kita dari budaya positif. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya mengikuti desiminasi ini, banyak ilmu yang saya serap, terutama bahwasanya kita selain sebagai pendidik, ternyata kita harus punya yang namanya ilmu psikologi pendidikan. Itu yang penting. Dan yang kedua, supaya ini berjalan, ternyata seperti yang dikemukakan Pak Santo tadi, bahwasanya kita harus benar-benar ada kolaborasi, ya, antara wali murid, wali kelas, juga kemudian yang terpenting juga dukungan dari kepala sekolah supaya berjalan selaras. Dari
pengalaman saya itu memang dukungan kepala sekolah ini sangat diperlukan, terutama ketika ada perbedaan antara persepsi teman sejawat. Seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk sekolah kita nanti ke depan. Dan semoga kolaborasi kita sebagai penggerak di sekolah ini untuk membimbing. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk refleksi saya bisa ke ini. Mengisi itu nanti saya share. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ganjar Jawa. Terima kasih. Sebelum saya kami tutup, adakah sebuah pertanyaan dan lain sebagainya? Tidak ada? Ada? Sudah cukup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, tadi Pak Santo lihat kamu terlambat masuk sekolah. Dan juga mendengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat. Iya? Iya, Pak. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali. Menurut kamu, terlambat itu suatu kesalahan apa bukan? Suatu kesalahan. Betul sekali. Kesalahan merupakan hal yang manusiawi, di mana setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya sehingga tidak terulang kembali. Setuju? Setuju, Pak. Kamu datang terlambat pasti punya alasan. Apa alasannya? Karena bangunnya selalu kesiangan. Kenapa? Karena bangunnya selalu kesiangan. Kesiangan. Kamu ingat nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau datang terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak. Menurut kamu